Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Dajjal yang dikabarkan akan muncul di akhir zaman ternyata telah ditemukan oleh seorang pelaut di sebuah pulau misterius. Bagaimana bisa Dajjal yang seharusnya ada di akhir zaman itu ditemukan oleh seorang manusia? Temukan jawabannya hanya di Info Hijrah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu an, "Beri aku sebuah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau memang menghendaki, akan aku lakukan." "Ya, berikan aku hadis itu," jawab Asy-Sya'bi. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais berkata, "Aku mendengar suara seruan dari muazin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat. Maka aku pun berangkat ke masjid dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku melaksanakan sholat di shaf para wanita di belakang kaum laki-laki. Ketika sholat sudah selesai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar sambil tersenyum dan beliau bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi, aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani kini telah memeluk Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lahkam dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempatnya terbenam matahari. Lalu mereka duduk di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya, karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, 'Celaka, dari jenis apakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Saya adalah Al-Jassasah.' Mereka bertanya, 'Apakah Al-Jassasah itu?' Tanpa menjawab, ia berkata, 'Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di dalam goa itu. Sesungguhnya, ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian.' Tamim Ad-Dari berkata, ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami masuki goa tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, 'Celaka, siapakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini.' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan, dan terdamparlah kami di pulau ini.' Laki-laki besar itu berkata, 'Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan.' Kami berkata, 'Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?' Ia berkata, 'Saya menanyakan, apakah pohon-pohon kurma itu berbuah?' Kami menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Adapun pohon-pohon kurma itu maka sebentar lagi tidak akan berbuah lagi.' Kemudian ia berkata lagi, 'Beritakanlah kepadaku tentang danau Tiberia.'
Mereka berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah ia tetap berair?" Kami menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Adapun airnya, maka sebentar lagi akan habis." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar." Mereka menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu?" Kami menjawab, "Benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu." Ia berkata, "Adapun airnya, maka sebentar lagi akan habis." Lalu ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang umi. Apa sajakah yang sudah ia perbuat?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Makkah menuju Madinah." Lalu ia bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, "Apakah itu semua telah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Dan sungguh, aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu orang pun negeri ini kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 hari, selain Mekah dan Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cerita Tamim menakjubkanku, di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian serta tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak, dia dari arah timur." Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Fatimah mengatakan, "Ini saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ternyata Dajjal sampai saat ini sedang dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di suatu tempat yang tidak kita ketahui tempat pastinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Tamim Ad-Dari, "Demi Allah, telah membuatku kagum seiring dia menceritakannya padaku. Karena hal ini sama seperti yang sering aku katakan kepadamu tentang Makkah dan Madinah. Ketahuilah, Ad-Dajjal berada di dekat samudra pada pulau suatu tempat di timur. Di suatu tempat di sana," sabdanya, "di timur di suatu tempat, di salah satu samudra itu." Jadi, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu di mana dia tempatnya, tapi ada di arah itu. Jadi ia dekat dengan Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.